Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Benediktus Tanggang. Pada hari ini, teman-teman, kita akan belajar materi mujizat Yesus. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Nah, sekarang kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang berada tinggi dalam ke surga, terima kasih Bapa atas segala cinta kasih yang masih kau berikan pada hari ini. Bapa, pada hari ini anak-anakmu ini akan memulai pembelajaran pada hari ini. Semoga Engkau yang memberkati kami agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Ini saja doa anakmu dalam pengantaran Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak semua, kita masuk kepada slide kedua, pengertian mujizat. Teman-teman, yang pertama itu apa itu mujizat? Nah, teman-teman, mujizat itu adalah perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Mujizat tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia karena hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Contohnya itu ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, menenangkan badai, sampai membangkitkan orang yang sudah mati. Itu semua adalah tanda bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala hal di dunia. Nah, kita lanjut yang kedua, apa tujuan Allah melakukan mujizat? Tujuan Allah melakukan mujizat bukan hanya untuk pamer, tetapi ia memiliki alasan mengapa ia melakukan mujizat. Nah, di sini ada tiga alasan mengapa Tuhan melakukan mujizat. Yang pertama itu supaya manusia tahu bahwa Allah itu hidup dan berkuasa. Yang kedua, supaya orang-orang percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Nah, yang ketiga itu supaya manusia merasakan kasih Allah secara nyata, bahwa Tuhan selalu peduli, mau menolong dan dekat dengan kita yang percaya kepadanya. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada slide yang ketiga itu contoh-contoh mujizat yang pernah Yesus Kristus lakukan ketika ia memulai misinya. Oke, yang pertama itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Kitab Lukas bab 9 ayat 10 sampai 17. 5 roti dan 2 ikan. Saat itu banyak orang mengikut Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka lapar, tetapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus berdoa dan memberkati makanan itu lalu membagikan kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa. Dari mujizat ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memberkati hal kecil menjadi besar kalau kita menyerahkan semua kepadanya. Nah, yang kedua itu Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, teman-teman, yang kedua ini Yesus menyembuhkan orang sakit. Banyak sekali yang Yesus sembuhkan orang sakit, mau lumpuh, buta, bahkan yang bahkan yang sudah meninggal ia bisa tetap sembuhkan. Nah, kita ambil ya kita ambil dalam kitab Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 12, Yesus menyembuhkan orang buta. Seorang pria yang buta sejak lahir datang kepada Yesus. Yesus menyembuhkan orang itu dengan penuh kasih dan orang itu langsung dapat melihat. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Ia tidak hanya menyembuhkan mata jasmani tetapi juga membuka mata hati kita agar melihat kebenaran. Nah, oke, kita masuk ke dalam poin ketiga, Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, kita lanjut kepada poin ketiga, Yesus membangkitkan Lazarus. Kita bisa melihat kitab ini dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus adalah sahabat Yesus. Ia sudah meninggal selama 4 hari. Ketika Yesus datang, ia berdoa dan memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Nah, dan ajaib, Lazarus hidup kembali. Mukjizat ini mengajarkan bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada kematian. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, teman-teman semua, kita lanjut kepada slide yang keempat, yaitu makna mukjizat. Kasih Tuhan tak terbatas. Dari semua mukjizat ini, kita belajar tiga hal penting. Yang pertama itu kasih Tuhan tak terbatas. Ia menolong siapa saja yang membutuhkan dia. Yang kedua itu percaya pada kuasa Yesus. Kita harus percaya pada kuasa Yesus karena tidak ada yang mustahil baginya. Dan yang ketiga itu Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya, asal kita tetap berdoa dan percaya kepadanya. Nah,
Oke teman-teman semua, kita telah sampai kepada slide yang kelima, yaitu pesan dan hafalan. Pesan yang kita dapat dari materi kita hari ini adalah Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa dan kasih. Saat Yesus hidup di dunia, ia melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta bisa melihat, memberi makan banyak orang hanya dengan sedikit roti dan ikan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Semua mukjizat itu bukan hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu hebat, tapi supaya orang-orang percaya bahwa ia benar-benar datang dari Allah dan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Melalui mukjizat-mukjizatnya, Yesus juga mau mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saat kita menghadapi masalah, sakit, atau kesedihan, Yesus ingin kita percaya dan berdoa kepadanya. Ia mampu menolong kita dengan cara yang kadang kita tidak duga. Sama seperti orang-orang dalam Alkitab yang melihat kuasanya, kita pun bisa mengalami kasih dan pertolongan Yesus jika kita percaya kepadanya sepenuhnya. Nah, kita lanjut kepada ayat hafalan. Teman-teman, mari kita buka Lukas bab 1 ayat 37. Ini teman-teman sebagai ayat hafalan kita yang dimana ketika kita menghafal ayat ini berarti kita sudah paham tentang apa materi kita pada hari ini. Oke, kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, teman-teman, penjelasan yang kita dapat dari ayat ini adalah ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan apa saja. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Kalau kita percaya dan berserah kepadanya, Yesus bisa melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti ia melakukan mukjizat di dalam Alkitab. Oke teman-teman semua, tidak terasa kita telah sampai kepada slide terakhir, penutup ataupun ucapan terima kasih. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Ia sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Setiap mukjizat yang Yesus lakukan menunjukkan betapa besar kasihnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari kita selalu percaya kepada Yesus dan berdoa kepadanya dalam setiap keadaan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan dan belajar dengan semangat hari ini. Terima kasih juga kepada guru dan teman-teman yang sudah membantu dan mendukung kegiatan ini. Semoga pelajaran hari ini membuat kita semakin mengenal Yesus dan semakin percaya kepada kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya Benediktus Sitanggang, izin undur diri. Terima kasih.